Buya dan jemaah yang hadir dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dalam keadaan taat kepada Allah. Begini Buya, kami di musola atau di masjid menyaksikan barang-barang yang ada di gudang yang sesungguhnya masih bermanfaat seperti kipas, rak Al-Quran dan lain-lain. Ada yang menyarankan, ada yang berpendapat bahwa barang-barang ini yang memberikan infak pahalanya berhenti kalau tidak dipakai. Ada yang menyarankan supaya disalurkan saja ke masjid atau musola yang membutuhkan. Bahkan ada yang menyarankan dijual saja, nanti uangnya dimasukkan ke uang masjid. Barangkali ada kebutuhan yang dibeli yang lebih penting di masjid. Apakah barang-barang yang ada di gudang ini kalau dibiarkan berbulan-bulan digolongkan barang yang mubazir atau tidak? Itu saja Buya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus masjid, mushola, pondok, khususnya masjid ya, pertanyaan masjid ya, itu harus waspada. Barang masjid sesuatu yang diwakafkan untuk masjid hanyalah untuk masjid. Tapi ada pertanyaan ini yang pertama yang harus difahamkan. Kalau Anda sudah berderma ke masjid, dipakai atau tidak dipakai sudah dapat pahala, bukan urusan Anda. Makanya Anda kalau berderma itu sudah serahkan, tidak usah mikir pakai enggak, oh enggak dipakai, enggak. Allah Maha tahu kok niat Anda. Tidak dipakainya itu bermacam-macam, bisa saja banyak alasan. Yang Anda belikan tidak sesuai, Anda enggak pakai musyawarah. Makanya ada orang memberi hadiah Quran ke tempat ini enggak pakai musyawarah, enggak kita pakai karena Quran itu bukan yang kita pakai. Mungkin ada yang tidak sesuai, ada ngasih makanannya enggak syar'i, muka potongan dan sebagainya, enggak dipakai oleh para santri. Jadi kalau ngasih hadiah itu tanya dulu dong. Supaya sesuai semua manfaat. Jadi di saat tidak dipakai bukan berarti Anda tidak dapat pahala loh ya. Anda tetap dapat pahala, masalah pakai tidak dipakai itu sesuai dengan kebutuhannya dong. Loh kalau kipasnya sudah lengkap, masa dipasang kipas tambahan lagi kan aneh. Kenapa Anda beli kipas? Cuman diterima sudah dapat pahala. Itu loh. Jadi Anda jangan gampang gelisah. Termasuk ini adalah keyakinan, tidak tahu di kampung ini kiainya kiai ngantuk barangkali. Jadi masjid itu kan dibangun dulu, sudah mau direnovasi. Kata anak orang-orang tua yang jarang ngaji, kasihan ini yang bangun dulu kalau diganti, kalau dibongkar. Nggak dapat pahala. Dari mana? Justru bangunan yang baru nanti pahalanya mengalir kepada yang lama juga. Kenapa? Bangunan baru ini ada gara-gara masjid yang lama. Kan begitu. Ini ada di masjid di kota ini ada. Sampai ngadep ke kita bolak-balik. Ada orang tua di situ nggak mau Buya, jangan dibongkar, kasihan yang sedekah, kasihan tuh kamu yang nggak sedekah. Dia sudah sedekah, sudah diterima oleh Allah. Mobil masjid dihancurkan, dibangun dengan masjid yang megah lagi, maka pahala masjid yang megah mengalir juga kepada yang membangun pertama. Sudah kalau Anda berderma sudah selesaikan, dipakai tidak dipakai. Adapun masalah ghirah misalnya, waduh sudah kasih ini nggak dipakai, itu babnya adalah bab Anda menyempurnakan. Misalnya Pak, mungkin saya bantu deh untuk penggunaannya, misalnya saya nggak wakaf tanah, kok belum dibangun sama masjid. Saya pengen wakaf itu kan untuk madrasah diniyah, tapi sampai sekarang sama masjidnya nggak dibangun. Ya Anda salah, masjid kan bukan mesin uang. Kalau Anda pengen cepat bangun, Anda sendiri yang bangun dong, kan gitu. Kalau dalam bentuk tanah saja dapat pahala sudah. Jadi yang sudah bersedekah, infak, kipas angin dan yang lainnya adalah sudah mendapatkan pahala. Jangan diperdengarkan omongan-omongan yang salah dari sebagian ustaz. Enggak dapat pahala, enggak. Dapat pahala sudah utuh. Enggak akan kurang sedikit pun. Kemudian yang kedua, katanya dibagi-bagi saja lah, enggak. Oh haram, enggak boleh Anda bagi-bagi. Kalau Anda bagi-bagi milik Anda sendiri, jangan milik masjid. Ini pengurus masjid paling senang bagi-bagi milik masjid. Miliknya dia mah pelit. Enggak boleh barang masjid dibagi-bagi. Nah, yang ketiga betul, jika ternyata barang tersebut tidak bisa difungsikan, digunakan untuk masjid. Karena mungkin rusak, nggak sesuai dan sebagainya, maka yang demikian itu di saat dipastikan, maksudnya bukan sekedar dipakai dan sesuai. Bangunannya masjid baru banget. Ada apa namanya? Gawang itu gawang pintu itu apa namanya? Kusen. Ada kusen lama, masih bagus, cuman nggak sesuai mau dipaksain dipasang ya, nggak dong. Apakah dikasihkan masjid yang lain? Oh nggak juga dong. Karena wakafnya untuk masjid ini, untuk masjid ini. Lalu bagaimana? Jika demikian, bisa dijual
Asalkan terbukti tidak bisa difungsikan sebagaimana mestinya sesuai dengan bangunan diinginkan di tempat tersebut. Bukan dibagi-bagi, dijual, dan harganya pun harga mithil. Harga mithil itu harga yang wajar, nggak boleh diobral. Kemudian setelah itu uangnya dikembalikan untuk kepentingan masjid seperti Anda sampaikan. Seperti itu. Kalau betul-betul tidak bisa difungsikan di tempat tersebut. Begitulah ilmunya. Wow, diobral banyak. Wah ini karpet, wah dibuka. Nggak bisa. Seandainya mungkin karpet, anggap saja di masjid luar biasa yang banyak orang-orang soleh situ. Karpet masjid, aduh mau diganti, sayang. Saya sebagai kepala desanya atau saya orang kaya di situ, bagi-bagi nggak boleh. Saya beli dulu, saya bagi-bagi, bil barokah. Saya beli dulu dong, saya ganti. Baru setelah itu saya berhak bagi-bagi karena sudah milik saya yang saya sudah beli tadi. Seperti itu, jangan enak-enak dibagi-bagi, sana ambil siapa yang mau. Di samping itu juga menjadi sebab orang tamak mengambil barang masjid, kemudian berantem di masjid juga gara-gara hal demikian itu. Semoga Allah menjaga semuanya. Allah alam bisawab. Baik, Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik.